Senyum dan keramaan warganya menyapa ketika kami mengunjungi salah satu percontohan kampung iklim perkotaan di Dusun Larasitei, Pinra, Kelurahan Macanang, Kecamatan Tanah Riatang Barat, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Di dusun seluas 100 hektar dengan penduduk sekitar 100 kepala keluarga ini, ada kelompok wanita tani yang mempelopori program kampung iklim berbasis gender. Hampir semua anggota di kelompok tani ini adalah perempuan dan ibu rumah tangga. Dulu anak-anak kami tidak ada yang sampai ke perguruan, sekarang alhamdulillah sudah ada. Dan dulu kendaraan kami tuh jarang yang punya motor, sekarang sudah ada. Kelompok wanita tani Anissa Gone telah merintis beragam kegiatan ramah lingkungan di dusun ini sejak tahun 2006. Penggagasnya adalah Siti Ramla, seorang ibu rumah tangga yang kini usianya sudah 52 tahun. Berawal dari keprihatinannya pada kerentanan sumber makanan di wilayahnya yang kerap menggunakan sayur maupun buah-buahan hasil dari pertanian pupuk kimiawi, Ramla pun tergerak menjadi penyuluh pertanian mandiri sejak tahun 2000 silam. Lalu, ia membentuk kelompok tani wanita di kampungnya sejak tahun 2006. Saya berpikir saya mau ke organik, karena organik itu menyehatkan kalau kita makan. Begitu saya mencoba dulu sendiri melakukan organik. Setelahnya itu saya bermohon ke pemerintah bahwa bagaimana saya ada ternak. Jadi waktu itu 2008 saya dikasih ternak dari Sardanya Membangun Desa. Waktu itu ada 60 ekor, langsung saya buka kandangnya di belakang. Setelah itu saya bilang alhamdulillah saya sudah ada kompos untuk dibuat nanti diaplikasikan ke sayuran menggunakan kompos itu. Bukan tanpa hambatan, kerja keras dari para ibu di kampung ini untuk membangun usaha dan kelompok wanita tani mandiri. Terlebih daerah semi-urban yang tingkat pendidikan warganya rata-rata hanya sampai tamat SD dan SMP. Anggapan bahwa ibu rumah tangga hanya cocok mengurus anak dan suami saja, dulu masih santer tercipta di kawasan ini. Apalagi membentuk kelompok bertani, bahkan menghasilkan usaha tambahan, dulu kerap menjadi bahan gunjingan di kampung ini. Namun kini, warga menikmati hasilnya. Dia selama saya bergabung sama dia, alhamdulillah penghidupan kami bertambah sejahtera dengan bersama keluarga. Dan dia memang orangnya aktif sekali. Dan dia selalu mengajak orang-orang untuk bergabung sama dia. Jadi pertamanya kami bergabung 25 orang, sekarang sudah hampir 40 orang. Ada 3 kegiatan usaha pokok warga yang dimotori KWT Anissa Gone yang menjadi andalan dalam program Kampung Iklim di dusun ini, yaitu beragam usaha jangka pendek, menengah, dan usaha jangka panjang. Usaha jangka pendek yaitu menanam sayuran serta membuat pangan ringan yang tiap hari bisa dijual ke pasar atau para pedagang. Misalnya, ibu-ibu di kawasan ini membuat panganan buras atau lontong dari daun pandan yang dijual ke sejumlah pedagang coto ataupun seafood di Kota Bone. Masih jangka pendek, ibu-ibu di dusun ini mempunyai usaha menanam kangkung darat dan sayuran lain yang bisa dipanen tiap hari. Warga juga mempunyai usaha pembuatan jamur tiram yang bisa dipanen setiap hari. Usaha jangka menengah kelompok tani Anissa Gone untuk mengantisipasi kelangkaan cabai dan mahalnya cabai akibat ulah para spekulan. Mereka pun memanfaatkan tanah pertaniannya dengan menanam cabai. Cabai di kawasan ini terkenal sebagai cabai bagus dengan rasa pedas tinggi. Sedangkan untuk usaha jangka panjang, warga dan sejumlah anggota kelompok wanita tani Anissa Gone mempunyai usaha peternakan sapi,
dan tanaman keras pohon jati yang sewaktu-waktu dapat dijual ataupun ditebang untuk menyekolahkan anak dan keperluan penting lainnya. Ya jangka panjang bisa ternak. Alhamdulillah kita ada pemeliharaan ternak sapi, jadi kalau untuk mau kuliah dia jual ternaknya. Kalau untuk hari-harinya dia panen sayur-sayuran. Karena sayur-sayuran itu Pak bisa panennya 18 hari seperti kangkung cabu. Jadi ini untuk hari-harinya itu dia tanam sayuran. Jadi seperti begitu. Jadi kalau untuk jangka menengah ini biasanya ada tanaman seperti cabai. Cabai kan panennya 3 bulan, umur 3 bulan baru panen dan bisa panen sampai 8 bulan produktifnya. Tidak hanya peningkatan kesejahteraan masyarakat, beragam kegiatan pro lingkungan untuk aksi mitigasi dan adaptasi iklim hadir di kampung ini. Sudah sejak lama, kampung ini menata sumber air atau embung desanya agar tetap lestari. Embung desa dibangun permanen, ditanami ikan, dan alirannya dibagi secara adil ke semua warga di dusun ini. Ada untuk pertanian, ada pula untuk keperluan sehari-hari. Ternak warga yang dikelola secara bersama juga bisa dimanfaatkan untuk biogas. Sedikitnya 10 keluarga di kawasan ini sudah dapat menikmati gas gratis untuk keperluan memasak di dapur. Di tiap pekarangan rumah, warga pun kerap menghiasinya dengan tanaman obat dan sayuran yang dapat meningkatkan gizi keluarga. Ada pula pohon markisa yang buahnya juga kerap diperas untuk minuman segar, konsumsi asupan vitamin C untuk keluarga. Biopori dan pemanfaatan air hujan juga banyak dilakukan warga untuk kepentingan mandi dan resapan air. Hasil kerja keras Siti Ramlah dan kelompok tani wanita Anissa Gone di kampung ini membuahkan hasil. Taraf pendidikan warga meningkat dan kesejahteraan warga pun turut terbantu. Kini warga kampung iklim Dusun Larasite terus menata dan berkarya guna tetap menata kesehariannya selaras dengan lingkungan. Senyum hangat dan keceriaan dari anak-anak dusun ini terus akan bersinar seiring peningkatan kesejahteraan warga dan anak-anaknya terus melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.